Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngoper Maung Tarung, ruang ganti Liga 1 bersama Super Talk. Mantap. Ada apa aja nih, Mang? Wih, di ruang ganti itu ada Au Maung, Ya. line up Maung Tarung. Oh, skor babak 1, skor akhir, dan ada Gorowok Bobotoh. Dan yang pasti di channel YouTube Bobotoh TV ada Ngoper Maung Tarung seperti itu. Waduh. Luar biasa, itu ada semua di Instagramnya Bobotoh ID. Wah. Dan di ruang ganti Liga 1 ini 2022-2021 ada apa aja coba Bung Abo? Ada Sakolenyai Info. Wih, mantap. Informasi semua klub yang bertanding di Liga 1. Iya dong. Ada juga klasemen. Dan yang terakhir ada Liga Sepekan. Liga Sepekan. Dan di ruang ganti ini ada Sakolenyai Info, tendangan bebas dan prediksi. Wah, luar biasa. Dan Bang Alus tak? wih. Dan biar teman-teman semuanya yang biasa nongkrong di channel YouTube-nya Bobotoh TV nih, sekarang klasemen Sudah mulai seru nih, Mang. sudah mulai seru klasemennya. Meskipun merangkak. Merangkak ada di peringkat 3, 2 kali menang. Sekali menang lagi. Oke. Satu, ya, Mang. Dan Bayangkara masih tetap nangkring di peringkat 1 Ya. dengan poin 19 dari 1 kali kalah, hanya kalah dari Persib. Disusul kedua yang akan dihadapi Persib di PSIS. pekan ke-9 PSIS Semarang. Wah, Wow. lagi on pire itu ya. Iya. Peringkat 2 melawan peringkat 3. Peringkat PSIS Semarang melawan Persib Bandung. Wah, baku. Pemenangnya hantam akan itu, Mang. nangkring di peringkat Satu. 1. Wah, Biasa. seru. Pertandingan seru. Dan kemarin juga Bali harus menelan kekalahan. Ya, sekarang sudah mulai Iya. kelihatan tuh yang biasa ngejago di atas tuh. Betul. Sekarang sudah mulai kelihatan. Nih, Bung Abo. Bung Abo. Pokoknya nama Abo. Iya, pokoknya nama. Om. Pertandingan luar biasa. Iya dong. Persita Tangerang berhasil mengalahkan tetangganya. Persikabo. Skor tipis. Luar biasa. Itu juga pemain-pemain muda juga tuh. Betul. Dan Luar yang biasa. pasti mah tim kebanggaan Jawa Barat, khususnya Bandung, Persib Bandung dengan skor telak 4-2. Lagi on apa, Mang? On pire. Oh. Dan yang sedikit pertandingan seru lainnya, Madura United Menelan kekalahan. menelan kekalahan atas Persija Jakarta. Dan Persija sekarang sudah mulai nih. Mulai ini ya. Wah, udah mulai merangkak nih. Mulai diwaspadai. Betul, dengan skor 2-3. Dan Borneo secara mengejutkan mengalahkan PSS Makassar. Dengan luar biasa Jadi dong. sekarang itu benar-benar banyak kejutan, Mang. Betul, kejutan. Pertandingan sekarang ini dengan tanpa adanya penonton dan bermain di tempat netral, jadi kekuatan tuh betul-betul merata. Iya, Pokoknya betul. siapapun yang tidak siap, Ya, sudah siap-siap aja. siap-siap saja. Leo itu. Mungkin untuk Persiraja nih, tim Persiraja, debutan yang baru masuk ke Liga 1 ini masih Tersiap-siap juga ya. ada di peringkat Sering bawah. peringkat Dan bawah. kemarin di pekan ke-8 ini harus kalah 0-2 oleh Arema. Arema juga. Arema mulai bangkit. Oh, Arema ada di 5 besar dong sekarang peringkatnya. Arema, Persija, dan satu lagi Mana? Bali United. Kunaon? Eleh deui. Tangis LHD wae paling. Nah, ini juga Bali United secara mengejutkan berhasil dikalahkan sama Bayangkara. Bayangkara ya. Otomatis klub-klub yang bertanding di Liga 1 kali ini hampir merata. Merata, Mang. Jadi kalau yang tadi A bilang itu ya, siapapun sekarang itu bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan. Jadi peringkat di atas pun karena pertandingan baru berjalan beberapa pertandingan masih belum aman sebetulnya. Betul. Sudah mulai kelihatan itu nanti di pertandingan ke-15 itu bisa mulai kelihatan kekuatan pakemnya tim itu. Betul. Dengan adanya nanti penonton mungkin ya. Yo. Berharap. Nah, iya, dengan adanya nanti penonton yang mungkin penonton juga sekarang lagi haredang nih. Supporter seluruh Indonesia ini lagi haredang. Karena rencananya PSSI dan PT LIB itu akan harga tiket yang harganya paling murah 250.000.
Waduh, 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 waduh. Dan ada yang harganya 1,5 juta. Alah. Seperti itu. Kan supporter mah hareuda nggak tuh? Ya. Daripada cenah aya nu nyebut, wah 250 mending pakai meuli beas 50 kilo sudah gitu kan. Mending di natipi deui. Mending dinatipi deui lah seperti itu. Tapi itu juga masih dikaji sama LIB dan PSSI-nya. Mudah-mudahan ada solusinya. Mudah-mudahan ada solusi jangan tidak memberatkan supporter. Iya dong. Karena mungkin dengan harga karena begini bukan tidak menutup kemungkinan. Harga segitu itu kan fasilitas stadion juga harus diperhatikan dong ya. Udah pasti. Masa bayar mahal ke toilet aja bau, nggak ada airnya. Wah. Kadang orang mau beribadah juga susah cari air, nggak nyaman kan seperti itu. Nah harus diperhatikan seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah memberikan harga segitu itu, include-nya itu juga harus fasilitasnya benar-benar Betul. sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Jadi setiap stadion itu dengan harga segitu ya sudah siap, jangan bayar mahal tapi mengecewakan supporter kan tidak enak juga seperti itu. Harus Tuh, dikaji seperti lagi. itu. Pekan ke-8 pertandingan-pertandingan sudah kita bahas. Wah. Ya. Jadi yang belum apa nih? Yang belum nanti pekan ke-9. Bisa aja. Pekan ke-9. Ya, Bali United mengenang kekalahan dari Bayangkara dan akhirnya Bayangkara walaupun kalah dari Persib tetap bercokol di peringkat 1 klasemen sementara Liga 1. Mungkin Bali United terpengaruh juga ya dengan kejadian iya. kemarin itu ya. Yang neke. Entah yang neke mungkin itu ya. Jadi agak sedikit kurang harmonis ya. Mang. Betul. Dan mungkin yang disoroti juga sekarang bukan hanya pertandingan tapi sang pengadil. Wasit itu jadi sorotan saat ini karena keputusan wasit itu kadang yang ada yang pelin-pelan, kontroversi. Nah, ini juga yang menjadi rame di kalangan supporter bahkan pencinta sepak bola Indonesia. Wasit itu harus bagaimana nih? Apakah teknologi VAR itu harus diterapkan? Tapi kan baru mau ditanyain ya kan VAR mahal harganya. Tidak mungkin. Nah, apakah harus ada penyegaran wasit juga seperti itu? Ya masih dalam pembahasan harus seperti apa karena sekarang wasit itu menjadi sorotan dengan keputusannya yang kontroversi seperti Barito yang jelas-jelas dilanggar di dalam kotak penalti. Saya sempat lihat. Tapi yang akhirnya wasit memutuskan bahwa itu di luar kotak. Sudah jelas beberapa kali diulang-ulang juga di dalam kotak penalti. Nah, tapi kan wasit juga manusia, kemampuannya terbatas. Yang kesalahan elementer mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau yang fatal seperti itu, ya sebisa mungkin harus cepat ada. Betul. Apa tadi kata Mamang teh? Dievaluasi. Gitu. Jadi bukan hanya kejadian kemarin Barito saja, tapi ketika Ada juga pertandingan Persija lawan Arema juga itu kan menuai keputusan yang akhirnya Persija melayangkan protes sama LIB. Kalau nggak salah pertandingan Persela sama Persebaya juga ya. Iya, itu juga sama. Ada juga golnya sudah lewat garis itu. Tapi wasit tidak bisa. mengesahkan. Dan jelas-jelas di kamera itu betul-betul sudah lewat. Betul. Mungkin itu jadi PR buat PT LIB dan PSSI. Apakah harus ada penyegaran wasit atau harus segera membeli alat PAR? Apa tuh artinya PAR emang? Nonton. Video aransemen naon. Ya tahu emangnya. Bukan hanya itu, mudah-mudahan PSSI juga secepatnya seperti apa karena kejadian ini tidak menutup kemungkinan akan terulang lagi kepada klub-klub lain. Jadi jangan sampai lah. Kita mau perbaikan. Iyalah, karena transisinya sudah mulai bagus nih Mang ya. Betul. Pertandingan sudah mulai enak dilihat, tapi kadang-kadang keputusan kontroversial itu sebetulnya agak sedikit mencela pertandingan. Oke. Karena dengan keputusan yang kontroversial orang tuh jadi keheul gitu. Lalajo teh, ih wasit teh kumaha? Akhirnya mengeluarkan kata-kata yang wasit baik, wasit baik seperti itu. Di sini juga udah kita kedatangan tamu yang luar biasa dari mantan pemain Persib, Primavera juga, dan juga Bapenda juga, PS Bapenda maksudnya. PS Bapenda. Dan ada teman-teman perwakilan dari Bandung Kabupaten. Superpen Bandung Kabupaten.
Bandung Kabupaten sekarang Pak ya? Bandung Kabupaten, bukan Oke. Kabupaten Bandung. Bukan Kabupaten Bandung. Ya. Oh ya udah. Kita langsung saja panggil. Nggak usah dilama-lama, panggil aja ayo. Ini dia Asep Asep Dayat dan Wah Ari Keting. Asik. Silakan duduk. Wilujeng Kang. Kang Ari, Wilujeng, Kang Ari. Primavera. Aduh. Kang Ari, Damang silakan. Calik mangga duduk. Ah, Mang mau di suite, di suite, kan sudah bosan. Sana. Ari. Pemain Ramadan. Saya harus Wih. dekat sama supporter. Luar Silakan biasa. duduk. Ngomong-ngomong silakan buka dulu kan kita sudah prokes. Aman. Silakan. Mangga disimpan. Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Gimana keseharian sebelum ada kompetisi ini, kegiatan dari Superfans Kang Ari di Bandung Kabupaten? Sebelum ada liga berjalan lagi, ya kita sebagai Superfan tentunya melakukan beberapa kegiatan yang tadinya selalu rame seluruh distrik, sekarang terbatas. Perbatasan. Ya, karena PPKM itu ya. Karena PPKM ya. Kegiatan-kegiatan yang biasanya berjalan di distrik Viking yang ada di Kabupaten Bandung, jadi dibagi dua wilayah, Kang. Oke. Ada yang selatan, ada yang timur. Ya. Jadi dibagi dua untuk menghindari yaitu kerumunan. Ya. Wari, itu kan Superpen Bandung Kabupaten. Berapa banyak itu teh yang tergabung di Superpen Bandung Kabupaten? Semuanya ada 18 distrik. 18 banyak distrik. banget ya. Distrik. Oke. Kan kalau kemarin tuh kegiatannya ada yang football, Fun football. fun football. Ada juga yang dari Batu Jajar, soccer. Beda deh kan Ya, namanya. soccer family Terus lah ada gitu, baksos pokoknya intinya. juga. Nah, dari Bandung Kabupaten sendiri kegiatan yang selama pandemi terus rencana kedepannya seperti apa nih, Pak? Ya, yang sudah berjalan kemarin sih selama kita di pandemi, program-program seperti biasa. Kayak mancing bareng. Mancing bareng. Oh, ini baru nih Mang. Bentar, Fenomena mancing baru, bareng Mang. tuh mancing keributan. Usum atuh. Usum. Mancing bareng kayak ngaliwat. Tapi untuk virtualnya ngaliwat naon. Cuma ya yang tadinya kita bareng-bareng 18 distrik dibagi dua. Dibagi dua. Nah, gitu. Jadi biasanya rame kayak keterbatasan ya, hanya kepengurusan saja gitu. Yang penting silaturahminya tetap terjalin gitu, Mang. Ya. Pasti etanya Mang ya. Ya. Tetep we Iyalah. silaturahmi. Silaturahmi. Luar biasa. Tapi di sini juga sudah ada Kang Asep Dayat nih, Mantan luar biasa. pemain. Keluarga jangan mantan. Bisa lupa ya tahu saya kisah mantan. Dari keluarga. Pemain yang Ya. dulu pernah membela Persib dan Primavera. Pemain yang dulu. Yang dulu. Nah, di Primavera Kang Asep tahun sabaraha eta Kang Asep? Biar teman-teman tahu nih perjalanan Kang Asep teh wah, tahunnya teh Asep Dayat Persib kan Jeng-jeng. cerita dulu lah sedikit lah. Jadi saya masuk bisa bergabung ke timnas PSSI Primavera tahun 1995-1996. Ketika liga pertama. Ketika liga pertama bergulir, perubahan dari perserikatan ke liga yang pertama. Di situ saya pertandingan pembukaan, ingat Persib lawan Pelita waktu itu di Senayan pembukaan. Di Senayan. Itu pertama kali saya menginjak Senayan waktu itu, Bo. Di situ, Bo. Iya Aduh. Mang, ngomong-ngomong waktu dia nginjak di Senayan, saya masih di Garut masih nonton. Oh, itu. Asep Dayat katanya panggil Primavera, Asep Dayat teh yang mana? Dan dulu mah kalau di kampung teh yang tahu teh Robi Darwis, Yusuf Ajat. Bahtiar, Ajat, eta we mah ada yang udaya. Waktu itu Asep Dayat ka Primavera. Wah, eta mah pas teh ayeuna. Dan bahkan saya tahu ini talenta besar nih dari Garut karena waktu itu ada persahabatan. Persib ya, Persib persahabatan ke lapangan Cikajang. Jadi ada anak cepet banget main bola. Semua di mantan yang Persib dulu, ini anak cepet banget. Tahu-taunya dia Jenal Arif. Langsung bisa aja. Itu saya tahu benar-benar nih dari Cikajang. Oke, Kang Asep kan itu jadi pengalaman buat seorang Kang Asep dari Bandung, dari Jawa Barat yang ke Itali kan. Berapa lama itu program Primavera di Itali? Program di sana sebenarnya yang Primavera 2 tahun. 2 tahun. Cuman saya sama waktu itu ada teman saya Aples CS,
kita menyusul ke sana. Mereka Kurniawan CS sudah 1 tahun di sana, kita menyusul ke sana. di tahun yang keduanya Asep Dayat CS lah gitu di situ. Karena dibantukan juga dipersiapkan untuk Paraolimpiade. Tapi gagal kan? Ya itu kebetulan. Tapi waktu itu memuaskan. Ya cerita bukannya ini ya, memuaskan kita lawan Korea di Senayan tuh. Kita ya rame lah pertandingan main di luar dugaan, mungkin prediksi penonton hancur lah babak belur. Tapi kita bisa di sana alot permainan kita kalah 2-1. Kalah 2-1. Tapi ada perlawanan lah. Ada perlawanan dari 3 grup, Hong Kong, Indonesia, Korea. Diambil 1. Jadi berat juga. Karena Korea. Nah, mungkin pengalaman di Italia juga jadi kenangan buat Kang Asep. Apa nih yang membuat kesan tidak bisa lupa ketika jadi tim Primavera di Italia? Apakah ada makanannya atau gadis-gadisnya atau apa lagi Bang? Atau banyak. Itu apa suatu kebanggaan ya. Suatu cita-cita mungkin Pak Abo lebih tahu juga ya bahwa seorang pemain bola bisa bergabung dengan timnas itu suatu pencapaian yang paling top. Saya bangga saya bisa digabung dengan timnas Primavera. Di sana ya saya lebih pingin tahu waktu itu Italia itu betul-betul rohnya sepak bola dunia waktu tahun segitu. Ternyata betul bahwa program, fasilitas, latihan semuanya di situ udah bagus. Udah bagus, udah serba ada, memadai betul. Bahkan kita metode untuk pelatihannya, itunya programnya jelas. Kemudian itu kan kita juga lebih bahagianya bisa ketemu Ruud Gullit, ketemu sama Ruud Gullit. Lombardo CS waktu itu ada Pipet, People Borterjeng Sampdoria. Waduh. Kita udah latihan. Yuk kita nonton latihan Sampdoria, kita nonton. Langsung. Pengalaman itu saya nggak gitu, Bang. Tidak bisa dilupakan. Kalau ini mah nggak gitu, tapi kabur dia. Kurang aja. Jangan diceritain itu. Mas Asep, pengalaman di Italia sempat hampir beberapa lama di sana ya. Nah, gimana sih perasaannya ketika datang ke sana, terus kan kebiasaan mungkin makan di sini mah sambal, pedai, menyaman karena itunya. Sekarang ke sana harus makan spaghetti. Pasta. Itu gimana perasaannya? Itu, Bo, ya namanya juga perut kita Sunda. orang Sunda ya. Pokoknya orang Sunda malah muntah sangu, lain orang Sunda mah. Pas pertama datang kita makan terutama pagi ya. Kita sodori di spaghetti, waduh makan apa rasanya? Tuh kan, satu minggu mas saya nggak merasakan makan apa itu gitu ya. Jadi betul, jadi betul. Nah, itu sempet juga. Apalagi waktu di sana itu kalau untuk makan malam Sabtu malam Minggu itu khusus Bo. Jadi untuk makan malamnya kita masuk ke di sana ada ruangan bawah ada tungku buat pizza. Pizza. Saya belum mengenal, saya dari kampung datang ke situ pizza apa aja. Begitu datang di tunggu ya kita makan pizza. Pertama satu ini aja kita satu loyang itu kita bagi 1/4 aja nggak habis. Karena ya gimana Coba rasanya? kalau ada dia. Enggak, kemarin waktu Janeti kesini juga kan biasanya pizza di dia mah disadiakan belum sampai. Teu beak hiji oge. Mungkin sama ya. Tapi dari udah 2 minggu ke sana, satu loyang itu pengen nambah lagi, Bang. Udah gak merasakan biasanya. Oke, luar biasa. Nah, kalau selama di sana adaptasinya seperti itu, ketika pulang gimana? Ketika pulang apakah jadi asing lagi dengan makanan yang biasa kita makan? Justru kebalik kok, kita pulang ya itu cita-cita langsung kita di pikiran pengen makannya ya kayak jengkol, sayur asam kayak gitu. Pengen lebih cepat gitu. Berarti karakter orang Sundanya teh walaupun di Italia leungit. Itulah pengalaman Kang Asep Dayat ketika di Primavera dan kalau di Persib mah geus teu kudu diobrolkeun deui da ieuna manukna. Manukna. Asep Dayat, Asep Dayat. Tapi dulu mah waktu main perasaan gempal. Ya mungkin waktu itu kita
latihan kontinu, latihan penguatan otot atau mungkin terbentuk. Sekarang juga gempa, Mang. Enggak, sekarang mah agak kurusan. Mau main bulu tangkis sekarang mah, Mang. Bukan. Apa-apa? Pinjol kayaknya mah. Apa pinjol? Pikiran. Bisa aja si Mamang mah. Wari Keting. Wari. Kan rencana nih kan kemarin selama PPKM pandemi otomatis kegiatan juga berkurang kan sekarang sudah PPKM juga agak longgar mungkin kedepannya juga udah mulai dibebaskan lah nah sok tenaun oke aya rencana kegiatan naon tadi dari Superpen Bandung Setelah situasi sekarang sudah mulai dibebaskan teh. Rencana masuk di November kita sudah mulai fun football lagi Fun football. berjalan 18 distrik 18 distrik khusus Bandung Kabupaten. Ya, khusus Bandung Kabupaten di Jalak Harupat. Di Jalak Harupat. Ya. Rutin itu teh. Kalau dulu sebelum PPKM rutin. Rutin. Ya, per 1 bulan sekali. Oh, bisa Jadi tuh. silaturahminya bukan hanya ngaliwet, mancing ya. Yang utama main bola karena kan kita supporter Oke. gitu. Kan diadukeun jeung Spiderman tah. Bisa pengen main. Oke, itu dari Superpen dan pengalaman di Primavera. Sekarang mah yang mau saya tanyakannya sama Kang Asep teh pertandingan kemarin nih Kang Asep ketika Persib lawan Sleman luar biasa kan dengan skor meyakinkan. Ketinggalan dulu lagi dulu. Bisa bangkit. Nah, menurut pandangan Kang Asep permainan Persib kemarin itu seperti apa nih kira-kira? Ada kekurangankah atau misalkan ada yang harus diperbaiki atau misalkan supporternya suruh demo lagi? Gitu? Saya kira kalau hasil 2 kali pertandingan ini tidak mungkin lah ya. Udah itu mungkin udah terjawab, udah clear mungkin ya. Saya bahagia sekali kemarin lihat Persib bermain. Meskipun sempat ketar-ketir kita ketinggalan dulu, tapi sekarang lebih enak ditonton gitu, lebih greget lagi. Karena apa? Mungkin sudah lebih menemukan lagi formasi di komposisi pemain. Oke. Jadi menurut Mang Asep sendiri perubahan apa sih kemarin yang sebetulnya Persib itu selama 2 kali pertandingan itu bisa maju sangat signifikan permainan dan enak ditonton dari segi apakah itu segi formasi atau memang strategi atau memang silakan dari Kang Asep sendiri pandangan itu seperti apa yang membuat kemarin Persib itu begitu dikdaya main. Pandangan saya formasi di situ kita punya jangkar pemain di sini. Ada Dedi Kusnandar. Kita punya jangkar. Jadi Klok sekarang itu karena dia mungkin tipenya bisa bermain dari 16 ke kotak 16. Dia lebih mobile. Jadi dia tenang. Lebih bebas mungkin lebih bebas karena seperti itu tipenya. Di sini ada Dedi. Jadi begitu ada serangan bisa ketahan sama Dedi. Di satu sisi Dedi bisa berebut bola, bisa duel di tengah sini. Bisa mendistribusikan langsung ke daerah pertahanan musuh di belakang musuh lagi ngasih bola. Kemudian kita punya sayap yang cepat-cepat sekarang. Red Butuan dipasang. Febri dipasang, kita lebih enak, lebih menusuk, bisa masuk ke kotak 16. Di situ udah masuk ke kotak 16 itu gampang pilihannya bisa crossing, bisa cutback, itu lebih bahaya cutback. Di situ ada Ejra di situ menahan kan. Ejra striker tapi asalnya gelandang serang kan. Jadi bisa dibilang itu striker bayangan. Striker bayangan mungkin tidak akan jadi target match seperti itu. Jadi kita bisa lebih mundur lagi aja. Begitu ada pas momen dia bisa masuk. Yang tercatat babak pertama dari press butuhan umpan ke tengah dia passing sini bisa placing itu berbahaya pertama. Jadi itu ya menurut Kang Asep seperti itu. Jadi kalau misalkan dari sendiri gimana tuh pendapat? Sebagai supporter itu kan kacamata pemain tuh mantan yang dulu pernah bermain. Sekarang sama Uwa yang dulu juga pernah supporter tetap masih supporter. Silakan Pak. Ya intinya kalau untuk supporter maka Sareti Bradahar Mirasa asik. Catat gitu. Sareti karena ningali kamari permainan di babak pertama rada monoton sempat duel oke kan. Nah, gitu. Jeung nu parahna kasupan. Terus orang gogorokan kan sorangan teh emang ya. Juga bageula kan gitu nya. Karena PPKM lah. Tapi ada kemajuan ketika di babak kedua
bolanya mulai bagus ya, mengalir lah itunya serangan-serangannya akhirnya ya alhamdulillah menang. Eta nu inti nama, itu supporter mah. Supporter Nah, mah jadi inti, tekanan anu selama ieu kamari pas demo teh rada leungit mah. Oke. Lama ikut demo ah. Jadi kudu demo wae mah. Udah di demo wae. Tapi ada hikmahnya juga. Nah, intinya mah kan urang ngadorong Ya, ya, supaya si supaya- Persibna mainnya lebih bagus, intinya mah kadinya Bang, gitu. Oke, Wari nih kan istilahnya mah teu bisa naon ngadukung secara langsung kan Ari juga mungkin di Bandung Kabupaten distrik-distrik banyak. Nah, himbauan Ari sendiri ke distrik seperti apa nih? Kan pasti nu nobar aya wae. selama situasi seperti ini gitu, Wak. Ya kemarin sih kita menganjurkan karena kita juga koordinasi dengan polsek-polsek kan setiap ada pertandingan tidak boleh berkerumun. Jadi nobana terbatas ya di rumah masing-masing, Di rumah atau masing-masing. di distrik masing-masing. Gitu. Jadi jangan sampai mengundang masyarakat yang dari luar masuk lah gitu intinya. Oke. Karena sulit oke sih. Ya. Bisa orang ngogorokan langsung ya. Ya, ayo langsung Kerem ya gitu. beneran nahan gitu ya. Kang Asep berarti itu apakah menurut Kang Asep Persib lawan Sleman itu sudah formasi ideal atau misalkan harus ada yang dirotasi atau ada yang dirubah enggak? Karena kebobolan lebih dulu. Nah, itu kan yang lamun istilah geus kabobolan biasanya lawan Persib masuk parkir bus tukang nate mundur we KB. Nah, kumaha ya cek Kang Asep antisipasi supaya teu kabobolan ti heula atau apa formasi eta teh. Kalau dari menurut segi pikiran saya ya, Iya. bahwa ini hasilnya bagus gitu, mungkin bisa dipertahankan dulu Dipertahankan dulu. Dipertahankan dulu informasi seperti ini. Tinggal evaluasi kekurangan kemarin apa, kita terjadi gol dari apa, mungkin itu dari miskomunikasi. Karena itu kita salah. Karena pemain salah komunikasi akhirnya terjadi serangan balik itu. Irfan Jaya kan cepat banget. Iya. Sebetulnya kalau tidak ada kesalahan itu mungkin karena tertahan Irfan Jaya sama siapa? Jalnando bagus nih kemarin. Karena kesalahan itu langsung menusuk berhadapan dengan gawang ya tidak bisa diantisipasi. Mungkin itu tinggal dievaluasi bahwa jangan terjadi lagi di belakang terjadi miskomunikasi sehingga bisa terjadi gol langsung. Itu mungkin. Miskomunikasi Iya. memang permasalahan. Iya, karena Kang Abo lawan Persib berikutnya itu berat. Yang belum Sama-sama pernah belum pernah kalah Weh, lawan seru. Semarang. Nah, ini kan jadi evaluasi juga buat lini belakang. Teja sudah bermain bagus. Bahkan gol pertama bisa diblok dulu karena bola rebound itu akhirnya bisa diceploskan sama Sleman, kan itu bisa jadi masalah juga karena Semarang juga lagi on fire. On pire ya, Mang? Iya, on fire. On pire. Oke. Terima kasih Kang Asep. Duh, luar biasa. Itulah tendangan bebas sama Kang Asep Dayat dan Wari Keting. Kita beri kesempatan dulu yang mau lewat satu ini. Oh, he's in the clear, he's got away. Kembali di Ngoper, ruang ganti Liga 1 2020-2021. Wih, luar biasa karena kita selalu bersama Super Talk. Super Talk luar biasa menghadirkan Kang Asep Dayat di Primavera dan perwakilan Superpen Bandung Kabupaten Wari Keting. Terima kasih. Super Talk luar biasa. Dua-duanya dari kabupaten. Iya. Kita langsung saja ke prediksi karena dong. di pertandingan ini Persib akan menghadapi tim kuat yang belum terkalahkan, PSIS Semarang, yang sampai saat ini sama dengan Persib juga belum terkalahkan, ada di posisi 3 besar. Bayangkara, PSIS dan Persib Bandung. Luar biasa. Tiga-tiganya juga sudah ketemu sama Bayangkara, Bayangkara sudah sama ketemu. PSIS sekarang. Nih, Wak. Kalau kacamata Wak sendiri melihat
kekuatan PSIS itu seperti apa sih? Sampai sekarang mereka juga belum bisa terkalahkan. Bahkan materi pemainnya itu muda-muda, belum terlalu dikenali di publik. Apa sih yang menjadi rahasia tim PSIS sendiri sampai sekarang masih bisa kuat seperti itu dari kacamata UAS sebagai yang ini yang akan berhadapan sama Persib nanti? Kalau dilihat dari pertanyaan sebelumnya, PSIS itu konsistennya. Konsisten. Terus pemainnya kan masih muda-muda semua, egonya juga kan masih bisa dibilang tentara riting ya. Itu karena pemain muda mah biasanya masih labil, saling ngedukung gitu. Beda kalau misalkan pemainnya udah ada yang senior. Ya punten kan kalau ada yang senior kadang aya peluang teh dibikin kabatur. Tembaknya ku sorangan gitu kan. Ini mah masih berbagi gitu. Itu kacamata. Nah, tapi mudah-mudahan jeung Persib kudu menang gitu. Oke. Jadi pemain mudanya itu bisa diarahkan lah mungkin gitu ya. Bisa diarahkan. Jadi saling lah si senior oke ngadorong si pemain muda na junior na gitu. Gimana Bang? Oke, Wak, ini kan sekarang hampir merata nih, Bayangkara, PSIS, bahkan tim-tim besar pun tidak bisa diprediksi bisa mengalahkan tim kecil karena ngaruh tuh sih, itu kan akhirnya tanpa penonton sih, tanpa supporternya, istilahnya tanpa penonton, itu selain home away, ngaruh tuh sih untuk tim sendiri. Kira-kira menurut kacamata Wari, ketika Persib juga tanpa dukungan, yang lain juga tanpa dukungan, Persija bisa kalah, Bali United bisa kalah, dan yang tidak istilahnya tidak ada histori supporternya kayak Bayangkara bisa ada di posisi puncak. Ngaruh pisan. Karena kan supporter pemain ke-12 nya gitu. Semakin kita didukung ya semangatnya biasanya lebih tinggi kan gitu. Mungkin kerasa menurutnya ya para legend ya. Kang Abo legend loh. Ya legend. Lanjut. Karena kan ketika tidak ada penonton aya nu kurang menurutnya. Namun sayur mah kurang garam gitu. Tapi kan intinya kembali dari ke pelatih. Ya strategi yang harus utama mah ya eta meureun kudu bener karena dilihat dari 4 kali pertandingan draw aja teh. Lamun istilahna draw, lamun main ngotot mah aya kebanggaan, tapi lamun main ngaco mah kan urang ge asa kumaha nontonna ge mah. Hampura. Gitu tah. Jadi hampura. Di ngeri. Ngotot mah kan aya bahasa draw sama dengan kalah. Iya. Eta seri sama dengan kalah. Jadi kudu menang we jeung bobotoh mah gitu. Karaos babe menuju menang ka Eta. Sekarang ke Kang Asep nih. Kang Asep, kata Wari, supporter itu memberikan motivasi sebagai mantan striker nih. Jangan bilang mantan. Oh, sebagai striker dulu. Striker dulu nih. Bener nggak itu teh? Setuju apa yang dibilang Wari bahwa betul supporter itu penonton yang Pemain kedua. Itu terasa banget. Untuk bangkit semangatnya itu dengan teriakannya itu kita lebih bangkitkan untuk motivasinya lebih tinggi lagi gitu. Itu sangat terasa banget. Kalau tanpa penonton kadang-kadang kita kedengaran suara-suara pelatihnya itu aja teriak atau gimana di situasi penuh. Tapi kalau ada penonton bertugu mulu, bisa apa lagi teriakan Asep Dayan, semakin penontonan mah kadenge gitu nya. Semua paling Jadi kalau misalnya nggak ada penonton mah kedengaran teh pelatih gitu. Jadi malah jadi gandeng gitu. Jadi berarti ada untungnya mana penontonnya selain untung nanti supporter ke-12. Jadi naon teh instruksi pelatih ge teu kadenge teu naon gitu jadi main terus. Ayo untungna berarti mah. Sep eta kos kaki angsrotkeun cenah. Sabelah. Moal kadang supporter moal. Oke, itu secara ini supporter. Nah, secara permainan sendiri sekarang hampir tiap klub merata nih. Karena tidak adanya mungkin pemain ke-12 itu akhirnya yang tidak punya histori kayak Bayangkara bisa ada di posisi atas, bahkan PSIS Semarang sekarang di luar dugaan belum terkalahkan yang akan dihadapi Persib. Nah, buat Kang Asep,
Seperti apa sih kekuatan PSIS itu? Tadi dari Wa udah ya, sekarang dari Wa Asep. Mungkin dari kekuatan PSIS sekarang itu dia di strategi bermainnya dia itu menunggu dulu karena itu pemain-pemain muda dia menunggu dulu, begitu ada momen serangan balik dia pasti langsung tembus serangan balik. Saya lihat dia menunggu dulu si lawan suruh masuk gitu. Begitu dapat terhadang dia langsung serangan balik ke sayapnya agak cepat yang anak-anak muda. Ini baru dia menyusul untuk menyerang ke pertahanan lawan. Cuman transisi dari bertahannya, transisi dari dia menunggu, transisi lebih cepat dia naik. Begitu serangan ke bola di counter ke daerah lawan, dia lebih cepat untuk naik untuk transisi dari ke menyerang. Jadi itu menyerang dan bertahannya hampir seimbang gitu. Hampir seimbang. Okay. Gitu. Karena waktu itu ya mungkin karakter pelatih mungkin sama dengan saya satu angkatan di sana, Imron Amri itu kan dulu ya itu mungkin dia menerapkan Catenaccio itu dia Italia mungkin dia diterapkan di situ. Diterapkan. Pengalaman di Italia itu diterapkan. Pengalaman di Primavera diterapkan di PSIS. Satu angkatan sama pelatih itu. Iya, sama Imron Amri yang Imron. sekarang kan udah sama itu sama asingnya sekarang. Nah, Sugan mah itunya Persib ge ku ini dulu. Berarti kalau seperti itu kira-kira menurut kacamata Kang Asep nih, Persib harus bermain seperti apa nih biar bisa mengalahkan? Jadi strateginya harus seperti apa? Formasinya harus seperti apa? Di satu sisi itu kuncinya. Kuncinya kita harus bisa menghadang dari strategi dia untuk serangan balik. Itu kuncinya mungkin kita tetap masih butuh Deddy Kusnandar sebagai patok. Kalau di mobil itu kerjanya dia sebagai whipper gitu. Biar clock yang ke box to box gitu ya 16 ke 16. Dedi yang di sini. Jadi begitu ada counter bola terhalang dulu Dedi, ke delay jadi clock cepat transisi untuk bertahan. Dedi terus yang sayapnya yang di Preds atau Febri bisa cepat dulu. Asal ke blok dulu sih. Itu. Yang kedua mungkin dia itu berani shooting dari second lane. PSIS. Iya, second lane harus cepat begitu dia masuk sayap itu dia crossing, kalau mental ke situ dia second lane-nya siap untuk shooting. Mungkin itu rebound lah ya. Cepat tertutup betul. Cepat ketutup untuk gerak shootingnya insya Allah. Dan kalau Persib bisa mencetak gol di awal menit pertama mungkin insya Allah bisa menangnya lebih dari 1 lah. Oke. Asal tertutup dulu. Kalau misalkan kan barusan kalau Persib bisa mencetak gol dari awal, kalau Persibnya kebobolan, nih kira-kira karena bertahannya Semarang juga PSIS juga bagus, menyerangnya juga bagus, tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada celah saja. Nah kan sekarang pertanyaannya kalau Persib kebobolan duluan seperti apa nih kira-kira? Sekarang mungkin solusinya tim pelatih lebih banyak solusi formasi situasi formasinya lebih banyak. Kemarin aja kan kita kebobolan nih. Ya. Mental sekarang udah terlatih, udah biasa mentalnya. Begitu kebobolan dia bisa balas, bahkan bisa balik menang. Mungkin udah ada nih sekarang udah banyak solusinya. Jadi tesieun lah kebobolan teh lagi. Ya janganlah kalau kebobolan duluan, mudah-mudahan. Dan rasanya kan bahasa tuh. Jadi, nah PSIS sekarang kan sudah diulas nih sama Mang Asep. Nah, sekarang ke pemain-pemainnya itu sendiri. Selain pemain-pemain mudanya, sosok siapa lagi sih yang harus menjadi perhatian khusus buat lawan Persib nanti? Mungkin itu strikernya atau mungkin gelandangnya atau mungkin ada itu Septian Dwi Cahyo. Maulana. Septian Maulana ya. Septian Dwi Cahyo. Sayap ya. Ya sayap mungkin si strikernya itu Bruno Silva ya. Ya Bruno Silva. Ya ini yang di tengah nih, yang siapa ya? Nah itu dia harus cepat ke hadang. Jangan sampai dia cepat mendistribusikan bola ke pertahanan kita. Mungkin di situ ada clock bisa di situ. Bisa cepat. Jadi peran Klok sama Dedi itu yang jadi sentral di Persib. Mungkin nanti di Rashid juga bisa menjadi
pencetak gol juga Betul. kayak kemarin. Jadi sekarang tuh udah punya 3 karakter di tengah itu. Punya pilihan lah ya. Karakter bertahannya Dedi, ininya mobilitas pengobrak-abriknya istilahnya ya. Itu ada apa? Pop. Ada Pop. Pengatur serangannya ada Rashid. Ada Rashid. Itu. Jadi sekarang udah 3 karakter ini udah ada mungkin lebih enak. Lebih enak lagi buat pelatih gitu. Kang Asep sendiri sekarang kursus ke pelatihan lisensi? Pernah sih dulu, cuman sekarang belum dilanjut lagi. Nggak ada niat gitu? Gimana? Ya mungkin kedepannya mah ada lah. Ya udah, untuk sementara ini. Oke. Wah Ari nih, luar biasa Wah Ari permainan. Kira-kira formasi terbaik melawan Semarang versi Wah Ari. Nih, perwakilan dari Superfan Bandung Kabupaten. Formasinya kira-kira kudu kumaha ieu. Starting 11. Lamun bisa mah pertahankan nu kamari. Nu kamari. Belakang juga. Ya belakang juga udah bagus sih. Kalau ngelihat kemarin di babak kedua Kang Abong. Intinya kan kalau Persib menurut Bobotoh ya, biasanya lamun keasupan sok rada hese. Ya, benar. Intinya mah jangan kecolongan gitu. Untuk semua pemain mah udah bagus lah. Itu bagus. Kan kadang lamun geus ngasupkeun teh sok rada melondoy oge mah. Ya nah hanya anak itu kebiasaan benernya mah tiba heulana emang gitu wae lah. Benar Kang Asep kan tiba Gitu. Lamun geus menang teh sok Ya, terfokus ya benar. Kalau bolana teh dimainkeun gitu tah. Kan karena target Bobotoh mah dah yang juara wae nya. Tiap liga tiap tahun oge. Mun bisa mah pertahankeun lah aya mah. Anu formasi kamari Formasi nu kamari. ngalakeun Sleman nya 2 kali menang gitu nya. 2 kali menang. Ya. Kita mah sebagai Bobotoh berharap terbaik yang untuk Persib mah juara lah. Juara. Amin. Asik. Luar biasa ya Juara. kita mah ya. Kang Asep tadi kan cek Wah Ari oge non lamun geus meudang teh cenah sok nyobola Persib eta teh sebagai bagian dari strategi pelatih atau emang pemainna ngulur waktu gitu. Kumaha teh? Mungkin kalau dari segi pelatih dan pemain mah tetap ingin genjot. Harus harus kita tambahkan harus lebih enak. walaupun sudah unggul banyak gitu ya. Cuman harus mungkin tetap genjot. si musuh mungkin lebih bangkit lagi pengen apa? Pengen membalas mungkin di situ. Sebetulnya pemainnya pengennya kita menguasai terus lah, kita bikin nambah gol lagi. Jadi pertanyaan Wah Ari itu sebetulnya mewakili semua. Saya juga merasa terwakili karena kalau mun Persib geus meunang nah sih bet sok loba nyobola katukangkeun gitu kan gitu. Tah gitu sebenarnya. Akhirnya kecolongan tah tong nepikeun gitu. Kecuali mendelay apa memperlambat waktu di akhir ya, Bu ya. 15 menit. Kita kan disebut menit setan. Kadang-kadang gitu. Itu yang paling bahaya sebetulnya. Dan itu kejadian kemarin ya di pertandingan sebelumnya ya. Ada kejadian kan? Udah hampir menang udah 3-0. Hampir kebalas. Ada itu pertandingan yang Iyalah. itu ya. Oke, sekarang langsung aja ke prediksi nih. Menurut Wah Ari kira-kira skor berapa nih PSIS lawan Persib? Skor sigana mah rada berat ya. Menangna tipis. Menangnya tipis. Betul. Menang Semarang. Menang Persib. Oh, benar. Bisa menang Semarang gitu. Atuh urang nu di demo. Menangna 2-1 lah. 2-1. Kang Asep. Kalau saya punya prinsip mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Sekarang komposisi pertama kan PSIS. Persib kan merebut pengen yang pertama kan. Iya. Ini lebih mudah sebetulnya. PSIS kedua sekarang. Insya Allah Persib nanti Jadi kedua. yang pertama. Jadi yang karena kedua. akan menang. Insya Allah menang dengan apa pertandingan itu. Cuman betul sama tipis bisa 2-1, bisa 1-0. Kang Asep berapa? Tinggal skornya berapa? Skor mungkin 2-0 lah. 2-0 Untuk Semarang Pakailah gitu. ya, pakailah. Oh, untuk Persib. Sarua Pakailah. kan. Jadi dia supporter Semarang itu. Oke lah, Bang Abo, apapun itu kan ini mah hanya prediksi dan Bebas. dari teman-teman dari Kang Asep, dari Wah Ari, bebas di kumaha oge. Yang dulu pemain bola, yang sekarang masih supporter. Iya, supporter mah sampai mati. Iya. Pemain bola Persib mah sama ada supporter. ininya. Oh, ada. Sok Kang Asep, pemain Persib. Geus di Persib lain pemain Persib. Pemain naon? Mantan. Eta geus kena mantan deui. Tapi lamun supporter tuh loh we dek Wah Ari dek telalajo lah Mantan jangan we supporter. aing mah bobotoh. Mantan supporter.
Pokoknya udahlah apapun Abi itu masih supporter. Iya, kita doakan yang terbaik buat Persib, hasil yang terbaik juga buat Persib. Terima kasih buat Wari sudah hadir di sini di studionya Bobotoh TV. Kang Asep Dayat juga terima kasih sudah berbagi pengalaman walaupun hanya sedikit gitu. Sebenarnya saya pengen ngorek. Banyak ya? Iya banyak. Itu Prima Pera termasuk apapun itulah, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Super Talk yang terus Mendukung kita. Maung Tarung Ruang Liga ganti di Liga 1. Terima kasih buat all crew dan mungkin saatnya kita pamit ya. Iya dong, Mari, pamit. terima kasih nuhun pisan. Kang Asep, Mari. nuhun pisan. Siap, Kang Abo. Mas Kang Abo, terima kasih. Nanti Mamang. kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Sampai tahun-tahun depan. Super Talk tetap kontrak kita loh. Wah, deh. Oh, terima kasih buat semuanya. Kita berempat pamit. Sampai ketemu di episode lainnya.